Halo everyone, ketemu lagi dengan saya di sini. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai pembahasan materi TOEFL. Dan hari ini kita akan menuju kepada level kalimat di atas kalimat simple sentence, yaitu kalimat compound sentence. Nah, ini sama seperti yang pernah saya jelaskan pada video kita yang sebelumnya, bahwa ada 3 jenis kalimat yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah simple sentence, yang kedua adalah compound sentence, dan yang ketiga adalah complex sentence yang terdiri dari 3 bahagian, yaitu noun clause, adjective clause, dan juga adverb clause. Nah, simple sentence adalah materi kita yang pertama, dan pada simple sentence itu masih ingat ya, ada skill-skill yang mesti kita pahami ya. Kita akan review sedikit tentang skill yang telah kita pelajari pada kalimat simple sentence atau kalimat sederhana itu. Karena mengetahui skill pada simple sentence itu akan membuat kita lebih gampang menuju kepada pemahaman tentang compound sentence dan juga complex sentence. Oke. Bawa lagi bukunya, catatannya, dan bawa lagi ingatannya mengenai simple sentence yang telah pernah kita pelajari. Seperti yang terlihat pada papan saya ini, bahwa kita mulai dengan ingatan yang pertama, bahwa si simple sentence itu kita kenal dengan kalimat sederhana atau kalimat yang paling tidak memiliki satu subjek dan satu verb. Dan ini bisa lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb jika dihubungkan dengan penghubung. Ya, kalau 2 subjek saja tanpa ada yang menghubungkan, itu belum menjadi kalimat simple sentence yang tepat. Atau mungkin 2 verb saja tapi tanpa ada yang menghubungkan verb pertama dengan verb yang kedua, itu juga belum merupakan kalimat simple sentence yang tepat. Paling tidak simple sentence memiliki satu subjek dan satu verb. Tapi kenyataannya pada TOEFL itu pada tes yang telah dibuat, pada soal yang telah dibuat, tidak akan sesederhana yang kita pikirkan ya, bahwa kalimat itu akan didahului dengan subjek dan setelah subjek itu akan dilanjutkan dengan verb. No, tidak pada TOEFL test, atau tidak, bahkan juga tidak pada bacaan-bacaan akademik yang mungkin kita baca pada jurnal atau pada academic reading yang lainnya, baik di masa perkuliahan atau di luar masa perkuliahan. Karena ini si simple sentence ini tidak yang subjek, verb, objek begitu, tapi ada gangguan-gangguan. Tapi tetap yang paling utama dalam simple sentence, dan ini juga bahkan untuk kalimat yang lainnya, mesti ada subjeknya, mesti ada verbnya. Tapi berhati-hati, karena ada gangguan-gangguan yang akan membuat kita ragu mencari, di kalimat ini mana sih subjeknya, atau di kalimat yang setelah itu mana sih verbnya. Karena ada gangguan untuk kita mencari mana sih subjek itu, yang kita kenal dengan istilahnya adalah object of preposition. Nah, di atas ini nih kita ingat lagi. Kalau yang paling penting itu adalah subjek dan yang paling penting itu adalah verb, maka word class nggak bisa kita lupakan ya, nggak bisa kita pisahkan. Karena di word class itulah kita bisa mengidentifikasi mana sih yang kemungkinan ini menjadi subjek dengan ciri-cirinya. Ada yang kita kenal dengan common noun, dan yang paling banyak itu adalah noun dengan penanda suffix. Oke? Nah, itu yang paling penting sekali. Tingkatkan kembali suffix-suffix untuk penanda noun. Dan ada pula verb, karena yang paling penting di kalimat simple itu adalah verb. Ya, tentu kita cari verb, ini erat kaitannya dengan tenses. Namun walaupun mungkin kita agak sedikit kurang atau masih belajar tentang tenses, maka suffix bisa membantu kita untuk mengetahui ini identifikasinya adalah verb loh ini. Tapi kuat lagi ya, masing-masing verb juga ada bentuk regular dan bentuk irregularnya.
Dan ini saya tekankan kembali, perkuatlah tentang tenses, karena mengetahui ciri-ciri verb per masing-masing tenses akan membuat kita sangat mudah mencari mana sih verbnya. Nah, baru lanjut nih, kita mesti hati-hati dengan yang saya bilang tadi, nggak akan sesimpel itu si soal-soal pada TOEFL test, karena akan ada elemen-elemen yang akan membuat kita ragu mencari mana sih subjeknya, karena bentuknya mirip seperti noun. Ini gangguannya, namanya adalah object of preposition dengan pola preposition ditambah dengan noun. Nah, jika menemui bentuk yang seperti ini, preposition ditambah dengan noun, tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat, tapi menjadi objek dia bisa, nggak masalah. Nah, walaupun ini nanti akan membuat kita ragu, terutama mencari subjek dalam sebuah kalimat, kalau bagi saya pribadi ya, akan saya eliminasi yang dalam bentuk object of preposition itu, karena kita fokusnya adalah mencari subjek dalam sebuah kalimat. Oke. Nah, apa masalahnya di sini? Preposition bukan sekedar yang kita bahas dalam materi kita. Banyaklah sekali jenis preposition itu jika kita search di Google. So, pastikan jika serius menjalani atau memahami pelajaran ini, selipkanlah di buku catatannya itu jenis-jenis preposition. Nggak perlu dihafal, tapi mengetahui saja. Kalau kita mengetahui dan itu ada di storage kita, ketika kita butuh itu bisa kita gali bahwa ini adalah namanya preposition. Kalau diikuti dengan noun, namanya adalah object of preposition, dan namanya object of preposition itu tidak bisa menjadi subjek di dalam sebuah kalimat, tapi bisa menjadi objek di dalam sebuah kalimat. Dan demi melancarkan kita mencari mana subjeknya, ya eliminasi aja atau kita abaikan saja object of preposition yang ada pada kalimat itu. Kemudian ada lagi loh yang membuat kita ragu mencari yang mana subjek itu, namanya adalah appositive. Bentuk dari apositif itu, jadi apositif ini bentuknya adalah noun atau noun phrase. Nah, ini yang mesti kita ingat. Bentuk dari object of preposition itu adalah preposition ditambah noun. Bentuk apositif itu ada dua, bisa noun phrase. Yang mana si apositif itu sama sebetulnya dengan si subjek, tapi karena keberadaannya dalam bentuk apositif yang memiliki pola 1 dan pola 2, kalau pola 1 itu di depan koma jika dia noun atau noun phrase, nah ini nggak bisa menjadi subjek. Atau bentuk yang kedua itu di antara, saya terbalik ya, pola 1 di antara 2 koma ya, noun atau noun phrase, dan pola 2 adalah yang tadi pola 1, terbalik saya, di antara 2 koma atau sebelum koma. Jika bentuknya noun atau noun phrase, maka itu tidak bisa menjadi subjek dalam kalimat. Jadi kita mesti ingat polanya bagaimana, dan si apositif itu bentuknya apa? Bentuknya adalah noun atau noun phrase, dan polanya ada di depan koma. Jika di depan koma itu adalah noun atau noun phrase, maka itu apositif, tidak bisa menjadi subjek. Jika yang di antara 2 koma itu adalah noun atau noun phrase, itu adalah apositif dan tidak bisa menjadi subjek. Ingat baik-baik, koma ini sangat penting sekali penandanya. Mungkin yang di depan koma itu adalah barangkali dalam bentuk noun, preposition ditambah dengan noun, object of preposition. Jadi tidak semua yang di depan koma itu adalah apositif. Dia adalah apositif jika bentuknya noun atau noun phrase. Jika yang di depan koma itu bentuknya adalah preposition ditambah noun, berarti namanya adalah object of preposition. Jadi yang dua ini adalah hal yang membuat kita ragu mencari yang mana subjek di dalam kalimat itu. Dua bentuk ini, yaitu object of preposition dan apositif, tidak bisa menjadi subjek di dalam
sebuah kalimat. Nah, tidak subjek saja yang dibuat ragu kita. Verb juga begitu. Ada yang bentuknya seperti verb, tapi dia tidak bisa menjadi verb karena dia berfungsi sebagai adjective. Telah berulang kali kita ulang. Di word class juga sudah ada. Di sini kita ulang kembali. Namanya adalah present participle dan past participle. Nah, ini dua hal ini yang membuat kita ragu mencari yang mana verb di dalam kalimat itu. Loh, kenapa kita dibikin ragu oleh si present participle dan past participle ini? Karena bentuknya seperti verb. Bentuknya seperti verb. Ini nih, verb ing, verb three. Verb ing tanpa to be itu bukan verb. Verb ketiga tanpa to be atau tanpa bantuan has, have, atau had juga bukan merupakan verb. Kalau verb ing saja dan verb ketiga saja tanpa adanya to be atau kata bantu itu namanya adalah adjective. Bentuknya seperti verb tapi dia tidak bisa menjadi verb. Alright, nah ini adalah basic kita melanjutkan materi kita kepada level kalimat yang selanjutnya. Jadi siapkan catatannya, bawa kembali ingatan tentang hal ini sehingga nanti gampang ya karena kita sudah pelajari dan memahami simple sentence. Selanjutnya insya Allah kita akan dimudahkan memahami pelajaran kita yang selanjutnya yaitu compound sentence. Compound sentence. Jadi compound sentence itu adalah gabungan dari at least 2 kalimat simple sentence. Oke. Nah, saya mulai dari sini deh yang biar lebih gampangnya. Simple sentence kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya adalah kalimat sederhana. Kalau compound sentence dalam bahasa Indonesia itu namanya adalah kalimat setara. Kalimat setara. Makanya dalam definisi yang saya sampaikan tadi itu bahwa compound sentence itu adalah gabungan 2 kalimat sederhana atau simple sentence karena dia ada 2 paling tidak ada 2 kalimat simple sentence yang digabungkan. Nah, ini yang membuatnya setara. Simple sentence 1. Nah, kita bisa bilang begitu. Jadi kalimat compound itu adalah gabungan dari 2 kalimat sederhana. Nah, karena gabungan dari 2 kalimat sederhana ini namanya adalah kalimat setara kalau dalam bahasa Indonesia. Mungkin kita pernah belajar ini di high school kita juga ya, ada simple sentence, ada kalimat sederhana, ada kalimat setara. Nah, satu lagi kan ada kalimat bertingkat. Ini sama aja. Yang compound sentence inilah yang dinamakan dengan kalimat setara. Nah, ada simple sentence, ada simple sentence. Dua-duanya penting dalam kalimat ini. Makanya dinamakan dengan kalimat yang setara. Jika dia dipisahkan, masing-masing memiliki makna. Tidak ada makna yang lebih dominan antara 2 simple sentence itu. Nah, ini saya ingin mengingatkan saja bahwa inilah yang dinamakan dengan compound sentence atau kalimat setara. Nah, 2 simple sentence paling tidak, bisakah lebih? Bisa tentunya, tapi paling tidak itu menggabungkan 2 kalimat sederhana atau menggabungkan 2 simple sentences. Right, kalau saya bikin ilustrasinya bisa seperti ini. A simple sentence. Nah, ini juga adalah simple sentence.
Nah, tadi saya bilang kan bahwa ini paling tidak menggabungkan dua kalimat sederhana. Saya pakaikan di sini menggabungkan dua kalimat sederhana. Yang ini merupakan simple sentence kita yang pertama, dan yang ini merupakan simple sentence kita yang kedua. Right. Nah, kita mengetahui bahwa jika subjek aja dua gitu ya, tidak mungkin akan tepat karena tidak ada yang menghubungkan. Verb saja dalam kalimat itu ada dua, tidak tepat jadinya jika tidak ada yang menghubungkan. Apalagi ini adalah dua kalimat simple sentence, ya. Nggak mungkin terjadi begitu saja jika tidak ada yang menghubungkan. Nah, pada compound sentence ini yang menghubungkan, tadi saya bilang kan, ada yang menghubungkan. Ini kita ada satu istilah yang akan kita bawa selalu untuk nanti pada akhirnya kita menganalisa, yaitu istilahnya adalah connector. Nah, ini istilahnya ya, connector. Alright, kalau kita sederhanakan atau kita translatekan kata penghubung. Jadi pada compound sentence itu kita memiliki kata penghubung. Karena nggak mungkin dua kalimat berdiri tanpa ada yang menghubungkan. Subjek aja lebih dari satu itu mesti ada yang menghubungkan. Verb aja lebih dari satu pasti ada yang menghubungkan. Apalagi ini kalimat. Tidak mungkin jika tidak ada konektor. Atau kalau kita translate dalam bahasa Indonesia yaitu kata penghubung. Nah, ini adalah hal baru yang kita temui pada compound sentence yang tidak kita temui pada simple sentence. Karena simple sentence kan hanya memiliki satu kalimat, ya kan? Oke, ini dua. Simple sentence-nya ada dua. Simple sentence satu, simple sentence kedua yang dihubungkan oleh connector. Ya, dipahami sampai di sini. Nah, ada hal lagi lainnya yang mesti kita pahami ketika kita bahas tentang compound sentence ini. Simple sentence yang pertama sudah. Simple sentence yang kedua sudah. Konektornya juga sudah. Ada satu lagi hal yang paling penting, yaitu pada kalimat compound sentence mesti ada koma. Ada koma atau tanda baca koma. Ya, ada tanda baca koma. Nah, di mana tanda baca koma itu? Tanda baca koma itu berada sebelum konektor. Nah, di sini adalah koma terletak. Nah, jadi polanya adalah begini. Kita mesti ingat ini sehingga nanti pada analisa kita gampang sekali mengerjakannya. Simple sentence 1, koma, konektor, simple sentence yang kedua. Nah, inilah yang dinamakan dengan pola kalimat setara atau compound sentence. Secara generalnya, karena kita akan lebih mendetail agar kita bisa memahami dengan sangat rinci apa saja elemen yang mesti dimiliki oleh kalimat compound atau kalimat setara ini. Oke, saya lanjutkan. Kan tadi kita bilang ya bahwa kita sudah pelajari bahwa di simple sentence ini, nah ini kan simple sentence 1. Ini adalah simple sentence 2. Dan kita mengetahui bahwa yang paling penting pada simple sentence itu adalah apa? Simple sentence mesti memiliki paling tidak satu subjek, paling tidak satu verb,
atau mungkin lebih dari satu subjek atau lebih dari satu verb, pasti ada yang menghubungkan antara subjek yang 1, 2, dan ketiga mungkin, atau verb 1 dan verb 2-nya. Oke, tetap kita mesti membawa skill kita yang pertama dalam memahami kalimat sederhana itu. Apa itu skill kita? Tetap kita menyadari bahwa simple sentence ini harus memiliki subjek, dan juga harus memiliki verb. Harus memiliki subjek, si simple sentence 1 ini, dan juga harus memiliki verb. Oh gitu. Berhati-hati juga dengan gangguan-gangguan yang ada pada simple sentence itu. Jadi semua itu udah dibawa loh pada compound sentence ini. Nggak bisa kita lupakan. Kalau kita lupakan, balik lagi catatannya, ingat kembali. Karena lupa aja, ini akan butuh effort lebih kita ketika dihadapkan pada soal nantinya. Nah, Miss, pertanyaannya begini mungkin ya. Berarti mungkinkah ada keberadaan gangguan-gangguan di simple sentence yang pertama ini? Ya, mungkin ada object of preposition yang mengganggu keberadaan subjek. Mungkin juga ada present atau past participle yang mengganggu verb, atau appositif yang mengganggu subjek. Ya, bisa saja. Oke, bisa saja. Lalu, ini juga ada simple sentence 2. Jadi, apakah simple sentence 2 juga harus kita cari yang mana subjek, yang mana verbnya, Miss? Ya tentu aja begitu. Karena pada simple sentence, hal yang paling penting adalah itu. Adanya subjek dan adanya verb. Jadi, sama juga dong, Miss. Kita mesti berhati-hati dengan yang adanya object of preposition, appositif yang akan mengganggu subjek, atau kita akan dibuat ragu juga dengan keberadaan present atau past participle yang mengganggu verb? Yes, absolutely. Makanya semuanya mesti kita dihafalkan sih bisa hilang, tapi akrab gitu. Oh gini, paling tidak kita memahami adanya subjek dan adanya verb, berhati-hati terhadap gangguan. Karena ini akan dibawa pada simple sentence yang mungkin keberadaan simple sentence itu berada pada compound sentence sekarang ini. Ya, oke. Lalu tadi kita punya hal baru. Ada koma, dan ada lagi hal baru kita di sini, yaitu adanya konektor atau kata penghubung. Ya, inilah hal baru kita selanjutnya yang akan kita bahas. Adanya kata penghubung, apa aja sih kata penghubungnya? Ini juga gampang loh mengingatnya. Kata penghubungnya itu adalah fan boys. Nah, ini bisa dengan sangat gampang kita ingat. Nama kata penghubungnya adalah fanboys. Apa sih fanboy itu? Atau ini singkatan ya? Ini kan biar gampang mengingatnya. Jadi ada singkatan-singkatan. Jadi lebih gampang aja kita gitu. Ini adalah for, ini adalah and, nor, but, or, yet, dan so. Disingkat menjadi fanboys. Ya, jadi pola dari kalimat compound itu adalah seperti ini. Subjek, verb, konektor, subjek, dan verb. Kalau kita kotakkan, nah bagian sini adalah pola dari kalimat compound sentence kita. Apa itu polanya? Dicatat kembali, subjek, verb, jangan lupa koma, jangan lupa koma dan konektor,
subjek, dan verb. Nah, konektor ini apakah semuanya begitu? No, tergantung kalimatnya. Hubungan dari simple sentence 1 itu dan simple sentence 2 apa. Nah, kita bahas si compound sentence konektornya ini setelah ini. Nah, yang pertama yang mau saya tekankan adalah tolong dicatat baik-baik dan diingat, dipahami bahwa compound sentence itu polanya adalah subjek, verb, konektor, subjek, verb. Subjek, verb, konektor, subjek, verb. Subjek, verb, konektor, subjek, verb. Salah satu tinggal menjadikan dia kalimat compound sentence yang tidak tepat. Ya. Nah, jika kita sudah memahami bahwa pola dari kalimat compound atau kalimat setara itu adalah subjek, verb, konektor, subjek, dan verb. Subjek, verb itu kan sudah sangat sering kita pahami, apalagi kita sudah memahami simple sentence. Yang paling baru adalah konektor. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang akan sekaligus menjelaskan satu pola dari kalimat compound sentence dan juga konektor dari kalimat compound sentence. Kita bahas satu persatu. Coba perhatikan kalimat yang pertama. Kita baca dulu baik-baik, karena dengan membaca baik-baik saya selalu menekankan dan kita selalu telah melatihkan bahwa dengan membaca baik-baik ini akan secara nggak langsung itu merecall lagi memori kita atau apa yang telah kita pelajari. Dengan melihat saja saya tahu bahwa karena kan sudah belajar simple sentence, sudah belajar sekarang compound sentence, mesti sudah mulai bisa membedakan kalau nanti diperlihatkan satu kalimat ini masuk ke dalam kategori simple sentence kah atau kategori compound sentence kah. Nah, kenapa begitu, Miss? Ingat, di simple sentence juga dia membawa koma, tapi komanya berbeda dengan koma yang dibawa pada compound sentence ini. Compound sentence membawa koma yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Kalau simple sentence kan komanya mungkin keberadaan object of preposition atau mungkin appositive. Tidak ada menghubungkan kalimat dengan kalimat jika itu adalah simple sentence. Nah, kalau compound sentence itu menghubungkan kalimat dengan kalimat, lalu dia akan dihubungkan dengan koma dan konektor. Apa aja konektornya? Fanboys. Nah, kita akan memahami si konektor itu pada kalimat-kalimat yang telah disiapkan ini. Kita baca dulu. Tom is singing and Paul is dancing. Ini yang saya maksudkan. Dengan membaca ini, udah bisa di-recognize nggak kira-kira? Apakah ini simple sentence? Atau apakah ini compound sentence? Nah, ini cara-cara begitu sehingga sudah mulai kita mengerucutkan, ini masuk kategori compound sentence atau masuk kategori simple sentence misalnya. Jadi saya mesti berhati-hati dengan jika itu adalah kalimat compound, berarti yang mesti dihati-hatikan adalah polanya ingat dan konektor, konektornya. Right, kalau saya baca Tom is singing and Paul is dancing, di on my mind, saya langsung, ini nggak simple sentence ini. Paling tidak saya mengetahuinya dengan ini ada dua verb, ada koma lagi sama konektor. Kalau saya karena sudah mulai saya sering berlatih gitu, akan gampang, right? Oh iya, tepat. Ini selain ini adalah materi compound sentence, kalau kita abaikan kita sedang belajar compound sentence, memang tepatlah ini adalah compound sentence, right? Kalau compound sentence ingat di kepala, subjek, verb, konektor, subjek, verb,
Right. Nah, simple sentence 1 kan yang dihubungkannya. Nah, saya mulai dari sini. Tom subject is singing, verb, lalu ada koma dan ada konektor, lalu ada Paul subject dan is dancing. Itu adalah verbnya. Kalau kita kasih warna, Tom is singing adalah si kalimat yang pertama atau sentence 1. Ini adalah komanya, ini adalah konektornya. Kalau kita highlight, mana yang keduanya? Paul is dancing, itu adalah masuk kategori sentence yang kedua. Right. Tom is singing. Sudah ada subject dan sudah ada verb. Right, koma sudah ada, konektor ada, subjek lagi ada, verb lagi ada, complete semuanya. Nah, ini baru yang namanya compound sentence yang tepat dan polanya harus seperti itu. Miss, bisa nggak konektor di depan? No, but in compound sentence, konektor itu menghubungkan subjek verb pertama dan subjek verb yang kedua. Ingat, didahului konektor itu dengan adanya koma. Ya. Nah, di sini baru kita bahas konektornya. Konektornya adalah and. Dan and itu adalah konektor yang memberikan, kita tahu ya arti and kalau bahasa Indonesianya adalah dan, additional information. Additional information. Jadi apapun bentuk kalimatnya kalimat yang pertama atau kalimat yang keduanya jika dihubungkan dengan and, berarti itu adalah informasi kalimat yang pertama didukung atau ditambahkan dengan informasi kalimat yang kedua. Nah, ini dia cara menganalisa dari compound sentence. Salah satu aja tidak ada, berarti bukan kalimat compound sentence yang tepat, atau salah polanya, berarti itu bukan kalimat compound sentence yang tepat. Masuk ke yang kedua. Tom is tall but Paul is short. Right? Jika kita menganalisa yang ini, Tom subject, is verb, koma, but konektor, Paul subject, is verb. Kalau kita highlight, berarti Tom is tall adalah kalimat yang pertamanya, Paul is short adalah kalimat yang keduanya, dihubungkan dengan koma dan konektor. Right? Berarti sudah ada subjek, verb, koma, konektor, subjek, verb. Berarti sudah tepat dia. Nah, ini baru kalimat compound sentence yang tepat. Nah, kita kan di sini mau bahas konektornya yang lebih rinci. Konektornya adalah but. Dan saya yakin juga semua kita sangat familiar dengan kata but, ya kan? But berarti kalimat yang pertama itu mengalami kontras dengan kalimat yang kedua. Berarti but itu untuk pernyataan kontras. Kalau kita baca Tom is tall and Paul is short, ada kontras kan, satunya tall, satunya short. Nah, ini yang dinamakan dengan konektor but yang menghubungkan simple sentence 1 dan simple sentence 2 dengan makna si simple sentence 1 dan simple sentence 2 itu mengalami kontras. Kalau and tadi adalah si simple sentence 1 dan simple sentence 2 saling memberikan informasi. Oke, kita lanjut sekarang ke yang ketiga. Tom must write the letter or Paul will do it. Alright, sama dengan yang tadi, saya yakin kita yang sedang mempelajari ini sudah mulai bisa dengan cepat. Satu, cepat menangkap jenis kalimat ini adalah kalimat compound, cepat
berikan informasi bahwa pola kalimat compound itu adalah subject, verb, koma, konektor, subject, verb. Yeah, really good. Tom subject must write verb, koma, konektor, Paul subject will do verb. Oke, kalau kita highlight Tom must write the letter. Yang paling penting kan subjek sama verb aja ya. The letter ini kan ini noun nih. Letaknya setelah si verb, berarti inilah objek. Mau dijadikan kalimat inti bisa, diabaikan aja juga bisa, nggak masalah sih kalau di compound sentence, right? Kalau kita sampai sana aja ya, biar singkat ruang bacanya. Kemudian Paul will do it, right? Lalu dihubungkan dengan koma, sudah ada koma ya, koma ada, konektor ada, jadi tepatlah dia sudah ada subjek, verb, koma, konektor, subjek, dan verb. Kemudian yang selanjutnya mesti kita pahami adalah si konektornya. Si konektornya itu adalah or sama juga kasusnya seperti and sama but, saya yakin juga sudah tahu semuanya. Nah, kita baca baik-baik nih. Tom must write the letter or Paul do it. Arti or itu kan atau. Jadi antara simple sentence 1 dan simple sentence 2 itu ada choice. Whether kalimat simple sentence 1 yang terjadi atau kalimat simple sentence 2. Tom must write the letter or ada tawaran lainnya, Paul will do it. So, the meaning of connector or itu adalah choice. Ada si Tom, kalau kalimat ini Tom will write the letter atau Paul yang write the letter. Oke, nah sudah ada and, sudah ada but, sudah ada or. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita baca baik-baik. Tom told a joke, so Paul laughed. Sama seperti proses kalimat-kalimat yang sebelumnya. Oke, kita analisa. Tom subject, told verb. Ini a joke-nya adalah objek karena letaknya setelah a verb dalam bentuk noun. So, a koma, sudah ada so, Paul, love. Right? Kita highlight. Ini yang green adalah simple sentence 1, yang purple adalah simple sentence yang kedua. Dan telah juga dihubungkan dengan adanya koma dan konektor. Sudah ada subjek, lalu sudah ada verb, ada koma, ada konektor, ada subjek, dan ada verb lagi. Ya, inilah kalimat compound sentence yang tepat. Karena ada kasus nggak misal satunya hilang? Ya, absolutely. Itulah kasus pada TOEFL. Dia hilangkan satu elemen dalam kalimat compound ini, dan kita yang mesti menganalisanya. Dengan cara melatihkan mencari subjek dengan pola ya, subjek, verb, koma, konektor, subjek, verb. Insya Allah kita ketemu yang manakah yang hilang dan manakah yang tepat untuk melengkapi kata yang hilang itu. Right? Miss, mana aja yang hilang? Mungkin bagian subjek di kalimat pertama, bagian verb kalimat pertama, koma aja itu kalau hilang udah salah, konektor hilang, atau subjek di kalimat kedua atau verb di kalimat kedua. Nah, dengan mengingat pola, pasti bisa menyelesaikannya. Kita masuk ya. Ada satu lagi yang baru ini, so. So, kalau dia translate, jadi, right? Kita baca nih, kira-kira apa sih makna dari konektor so itu? Tom told a joke, so Paul laughed. Si simple sentence 1 dan simple sentence 2 merupakan makna sebab akibat. Ya, sebab akibat.
Nah, inilah penggunaan so yang menghubungkan simple sentence 1 dan simple sentence 2 pada kalimat compound sentence. Sudah ada and, but, or, and so. Kita lanjut kepada konektor yang selanjutnya dalam kalimat ini. Tom is tired, yet he is not going to sleep. Oke, sama dengan tadi prosesnya. Subjek, verb, konektor, subjek, verb. Oke, kalau kita highlight Tom is tired, kalimat yang pertama. He is not going to sleep, kalimat yang kedua, yang dihubungkan dengan koma dan konektor. Sudah ada subjek, verb, koma, konektor, subjek, verb. Menjadi bentuk compound sentence yang tepat. Nah, hal yang paling penting kita ketahui di sini adalah makna dari konektor yet. Mungkin ada yang sudah tahu karena saling memakaikan si konektor yet ini dalam berbicara atau dalam melihat artikel atau membaca atau menggunakannya dalam menulis, pasti familiar dengan yet. Tapi bagi kita yang masih bertanya, what is yet? Oke, yet ini sebenarnya sama dengan kontras, sama dengan but yang menyatakan kontras. Mana yang kontras di si yet ini? Pernyataan simple sentence 1 itu yang seharusnya adalah A, ternyata B jadinya. Nah, ini perbedaannya dengan si but itu. Tapi sama juga sih kalau diperhatikan maknanya. Tom is tired. Kita paham ya artinya. Tom is tired. Yet, he is not going to sleep. Harusnya kalau tired kan dia going to sleep. Tapi di sini kontras. He is not going to sleep. Nah, maknanya sama tapi dengan bentuk yang berbeda. Yaitu yet. Sama dengan but yang menyatakan kontras antara simple sentence 1 dan simple sentence yang kedua. Oke. Now, di sisa kalimat ini juga begitu pola kita memahaminya. Subjek, verb, koma ada konektor, subjek, verb. Sudah tepat dengan konektor and. Menyatakan apa kalau and itu? Additional information. The sky was blue, but it was very cold. Ada but yang menyatakan apa? Contrast. It may rain, or it may be clear. Ada konektor or. Sudah sesuai pola ya. Subjek, verb, konektor, subjek, verb. Konektornya adalah or. Or menyatakan pilihan. Kalau tidak yang simple sentence 1, berarti simple sentence 2. Atau subjek, verb, konektor, subjek, verb. Sudah ada subjek, verb, konektor, subjek, verb. Konektornya adalah so. So menyatakan sebab akibat. Nah, ini adalah konektor untuk compound sentence. Mungkin ada yang bertanya, kayaknya ada satu yang belum deh. Ada apa? Nor, ya kan? Nah, nor ini masuk ke dalam kategori yang special. Karena adanya konektor nor itu ada yang terbalik. Nah, ini belum
kita bahas di sini karena mungkin akan menjadikan efek bingung nanti. Ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan kita yang selanjutnya. Oke? Jadi inilah makna dari konektor yang menghubungkan simple sentence 1 dan simple sentence 2 pada kalimat compound sentence. Nah, ada hal yang mesti saya tekankan. Ini. Koma. Tadi juga sudah saya jelaskan bahwa keberadaan koma ini akan menentukan banyak hal. Di simple sentence, keberadaan komanya akan berbeda dengan keberadaan koma di compound sentence. Di compound sentence, koma itu akan menghubungkan simple sentence 1 dan simple sentence 2. Oke, pahami baik-baik ya. Koma itu menghubungkan di compound sentence menghubungkan simple sentence 1 dan simple sentence 2. Jadi dengan memperhatikan koma, ini akan bisa membuat kita mengidentifikasi masuk kategori simple sentence atau kategori compound sentence. Kalau kategori compound sentence, dia pasti komanya itu menghubungkan simple sentence 1 dengan simple sentence 2. Tapi coba dilihat pada ini. In 1066 ya. Sorry. A bright comet appearing in the sky attracted much attention. Nah, ada koma kan di sini. Apakah ini masuk kategori compound sentence karena ada komanya? Enggak masuk compound sentence karena si koma ini tidak menghubungkan simple sentence 1 kan dengan simple sentence 2. Ini kan bukan sentence. Ini baru ada sentence-nya. Nah, berarti ini bukan kalimat compound. Jangan dikira bahwa karena kita sekarang belajar koma, semua koma yang ada itu adalah compound sentence. No. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah object of preposition. Begitu juga dengan yang contoh di sini. Ini kan ada koma nih. Apakah simple sentence 1 dengan simple sentence 2 kah yang dihubungkannya? Enggak, di belakangnya ini hanya object of preposition, object of preposition, object of preposition. Jadi jangan berpikiran seperti itu. Koma memang sangat menentukan, tapi jika kita memahaminya dengan baik dan benar. Si compound sentence memiliki koma yang menghubungkan simple sentence 1 dengan simple sentence yang kedua. Oke? Nah, saya tekankan kembali baik-baik ya, bahwa pola dari compound sentence adalah subject, verb, koma, konektor. Konektornya apa saja? Fanboys tadi dengan masing-masing fungsinya, dan subject, verb yang kedua. Nah, kita masuk setelah ini terhadap latihannya. Well, dengan memahami pola kalimat compound sentence, yaitu subject, verb, koma, konektor, subject, verb, dengan jenis konektornya adalah ada fanboys, kecuali nor yang belum kita pelajari dengan detail, bahkan belum dijelaskan juga. Nanti insya Allah ada waktunya kita jelaskan itu bersama-sama. Kita coba menganalisa 10 soal mengenai compound sentence yang di bawah ini. Ingat baik-baik polanya ya. Subject, verb, koma, konektor, subject, dan verb. Nah, 2 contoh, 2 nomor akan saya jadikan contoh bagaimana cara menganalisa sehingga ketemulah correct atau incorrect kalimat compound sentence yang sedang kita baca ini. Ini adalah exercise kita yang ke-12, compound sentence. Right. Saya coba menganalisa kalimat yang pertama. Di sini ke-10-nya tentunya sama dengan exercise kita yang sebelumnya. Kita tentukan correct atau incorrect kah kalimat tersebut dengan mengingat pola compound sentence. Baik, kita membaca yang baik dari awal sampai titik adalah kunci. The software should be used on a laptop computer,
and this computer is a laptop. Right. Miss, bisa nggak saya abaikan si object of preposition itu sehingga ruang baca saya sempit dan saya bisa dengan cepat menentukan mana subjek, mana verbnya? Yes, you can do that. Go ahead. Saya juga akan melakukan hal yang sama sehingga ruang baca saya lebih sedikit. On a laptop yang saya baca, on a laptop computer, object of preposition. Lalu saya akan temukan beberapa hal yang akan menggiring saya berpikir, oh ini adalah compound sentence. Apa itu yang paling pentingnya untuk mengetahui dia adalah compound sentence atau tidak? Nah, tandai dulu aja nih. Ada koma dan ada and. Ingat baik-baik ya. Ada koma, ada and. Oke, ada koma, ada and. Itu sudah ada konektornya. Lalu the software, ini adalah subject, should be used, ini adalah verb, koma sudah ada, konektor sudah ada. Lalu this computer, subject is verb. Berarti di kalimat saya ini saya sudah punya subjek, sudah punya verb, sudah ada koma, sudah ada konektor, sudah ada subjek, sudah ada verb. Sehingga jawaban dari soal nomor 1 ini adalah correct untuk menandakan kalimat compound sentence. Well, kita langsung masuk ke dalam soal yang kedua. Membaca baik-baik dari awal sampai akhir adalah kunci. The rain cloud can be seen in the distance, but no has fallen. Oke, saya nih mau abaikan dulu deh object of preposition-nya. Oke. Ini nih kita abaikan ya, of preposition. Oke. Lalu saya ketemu ini ternyata nih ada koma, lalu ada but. Berarti sudah ada koma, lalu sudah ada konektor. Right. Lalu saya cari yang lainnya. The rain cloud, subject, can be seen adalah verb. Has fallen aja nih yang verb. Verbnya adalah verb present perfect ya kan, tensesnya ini. Nah, berkali-kali juga saya mengingatkan bahwa tingkatkan kembali motivasi kita mempelajari tenses jika masih butuh ditingkatkan. Untuk TOEFL lah, kita nggak perlu mengucapkan, tapi memahami polanya saja, ya. Kan polanya adalah subjek, sudah ada, verb, sudah ada, koma, sudah ada, konektor sudah ada. Tapi setelah konektor, kalau compound sentence kan mestinya harus ada subjek dong di sini. Subjek tidak ada, verb ada. Salah satu hilang, berarti kalimatnya menjadi kalimat yang incorrect. Nah, inilah proses kita untuk memahami kalimat compound sentence. Seperti yang saya bilang tadi juga, ini kan yang hilang adalah subjek yang keduanya kan. Oke, mungkin yang hilang nanti adalah ini, verbnya. Atau yang hilang itu adalah subjeknya. Atau yang hilang itu adalah konektornya. Atau letaknya salah si konektornya, bisa jadi. Oke, perhatikan baik-baik kalimat nomor ketiga dan sampai nomor 10. This is your time untuk mengasah kemampuan mengingat pola kalimat compound sentence. Jika salah satu tidak ada sesuai polanya, apa polanya? Berkali-kali saya ulang, subjek, verb, koma, konektor, subjek, verb. Jika salah satu tidak ada, maka kalimatnya menjadi kalimat yang incorrect.
Jika komplit semuanya dan tepat, maka kalimatnya menjadi kalimat yang correct. Good luck! So, gimana mengerjakan 10 soal yang tadi? Sudah mulai akrab dengan compound sentence ya? Saya ulangi lagi, polanya bagaimana? Ada subjek, ada verb, ada koma, konektor, subjek, dan verb. Apa aja sih konektornya? Ada fanboys istilahnya dengan makna masing-masing yang berbeda. Nah, di TOEFL, dan selalu saya bilang juga kan bahwa di TOEFL itu kita kan nggak akan disuruh menganalisa kalimatnya correct, lalu kita tulis correct atau incorrect. Seperti yang saya jelaskan dalam setiap video saya di sini, tadi itu latihan correct incorrect hanya membuat kita ingat bahwa polanya adalah begini. Kemudian bentuknya bagaimana sih di dalam soal yang sebenarnya? Saya ada beberapa soal yang mencerminkan diujinya compound sentence dalam sebuah tes TOEFL. Perhatikan kalimat yang ada di sini. I forgot my card, bla bla bla, I got very cold. Dengan melihat adanya koma, lalu di belakangnya itu ada subjek sama verb, depannya ada subjek sama verb, berarti dalam pikiran kita sudah mulai kita bisa menganalisa ini adalah kalimat compound sentence. Nah, walaupun kita belajarnya kan compound sentence, tapi skillnya ditingkatkan seperti itu. Dengan melihat, perhatikan baik-baik, I got this, saya tahu ini adalah kalimat compound sentence dengan adanya koma, dan di depannya itu, di depan si koma, ada subjek, verb, ada koma, harusnya di sini ada konektor, subjek sudah ada, verb sudah ada. Apa yang hilang? Konektor yang hilang, ya kan? Konektor yang hilang berarti kita mencari konektor untuk melengkapinya. Coba cari konektor yang ada pada alpha, Bravo, Charlie, Delta. Nah, eliminasi, trik mengeliminasi kan selalu saya bawakan, selalu kita aplikasikan selalu. Yang kita butuhkanlah yang kita cari, yang tidak kita butuhkan kita eliminasi. Kita butuhnya konektor. Apakah A konektor? No. So, bisa jadi letter? No. As a result, bukan konektor. Untuk compound sentence, compound sentence itu konektornya hanya fanboys. Jadi tanpa kita mengetahui artinya apa, kita bisa tebak bahwa jawaban yang tepat untuk soal ini adalah so, yang hilang di sini adalah konektornya. Right? Kita perhatikan yang kedua. Kita baca baik-baik, membaca baik-baik adalah kunci. A power failure occurred, kosong, the lamp went off. Coba lihat kembali dengan seksama. Ada koma, di depannya itu ada a power failure, subject occur, verb the lamp, subject went out, verb. Ini kayaknya compound sentence. Yes, compound sentence. Ini kan belum dicampur, nanti ada soal yang digabung semuanya. Kita yang mesti menganalisa sendiri, ini masuk kategori compound sentence atau hanya simple sentence. Apa yang hilang kalau dia mungkin simple sentence atau kalimatnya mungkin compound sentence. Kita yang analisa sendiri. Apa yang hilang? Coba kalau kita lihat pada kalimat kita ini, konektor, right? Kita hendaknya di sini mencari konektor. Perhatikan juga. Oh ya, sama yang di atas. Kita eliminasi yang tidak. Then, so mungkin, leather, and next. Jadi jawabannya adalah so. Nah, yang hilang di sini adalah konektornya juga. Konektornya juga. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Panjang nih
soalnya. Kita kan terbiasa begitu kadang-kadang ya, melihat soalnya udah lebih dari 2 kalimat. Don't worry. Ingat, kita punya hal yang bisa kita abaikan. Karena ini nggak akan masuk poin dalam menganalisa sebuah soal. Object of preposition akan mempersingkat ruang baca kita, ya diabaikan itu. Di sini saya ingin menekankan bahwa jangan dulu lelah saat melihat, panjang sekali soalnya. Mana tahu itu kebanyakan hanya object of preposition, ya. Ini ada yang bisa kita abaikan loh. The President of United States, ya, object of preposition, abaikan. To Senate approval, object of preposition, abaikan, sehingga yang kita baca itu hanya the president, appoint the cabinet members, koma sampai sini ya, kita masih menjadi hal inti yang mesti kita baca. Jadi kalimatnya adalah the president appoints the cabinet members. Langsung dicari, ini subjek nih, appoints. Ini adalah verb dengan adanya. Nah, ini kan objek ya. Boleh diabaikan, boleh tidak sebenarnya, ya. Tapi masukkan aja lah, karena mungkin artinya kalau kita mencari artinya atau memahami kalimatnya gantung. Ada koma ada. Tunggu deh, konektor nggak ada nih. Appointment sudah ada. Verb sudah ada. Berarti yang saya mesti cari dahulu nih diawali dengan konektor dong, karena nggak mungkin nih ada verb di sebelah sini tanpa ada yang menghubungkan, kan nggak mungkin. Pasti saya mesti cari konektor dulu. Nah, ini yang kita analisa. Kalau saya butuh konektor dulu, berarti si opsi alpha nggak mungkin. With there nggak mungkin. Kan konektor dulu, because there nggak mungkin. Mana yang mungkin? Yes, but there. Ini yang paling tepatnya. Konektornya ketemu. Lalu ternyata ada bagian yang hilang di sini. There, appointment. Jadi dia bawa sedikit bagian dari subjek hilang. Bersamaan dengan konektor tentu diletakkannya, ya. Yang hilang di sini adalah konektor dan sebagian dari subjeknya. Sekarang kita masuk ke contoh saya selanjutnya. Jangan lelah dulu dengan kalimat ya mungkin lebih panjang dari kemampuan kita. Don't worry, pasti ada hal yang akan membuat ruang baca kita sempit. Of much skepticism in the scientific community. Object of preposition. By numerous researchers, object of preposition, sehingga ruang baca kita itu hanya case studies are the target, use extensively. Oke. Jadi sedikit kan, case study subject, are target verb, ada use extensively. Use ini apa ya? Ini adalah verb. Kenapa tahu kalau itu verb? Karena extensively, adverb kita mengetahui kan, adverb akan menjelaskan verb. Berarti use ini adalah verb. Diawali dengan konektor nih pastinya. Right? Kita mesti cari yang diawali dengan konektor. Alpha enggak, Bravo tidak. Berarti ini 2 nih kayaknya. Yet they atau yet they are. Coba. Yet they use atau yet they are. Dua-duanya membawa yet. Dua-duanya membawa subjek. Apakah subjeknya ini? Yet they use extensively. Dia yang menggunakan extensively, atau
Yeah, they are used, digunakan extensively. Nah, dari mana taunya? Cari dulu they itu siapa. They, case studies are the target. Berarti case studies dong yang jadi subjeknya. Case studies, apakah dia bisa menggunakan atau dia yang digunakan? Dia yang digunakan. Nah, ini cara mengetahui apakah yang tepat itu adalah kalimatnya aktif atau pasif. Atau cara yang kedua, kan ada by di sini. Nah, ini juga memudahkan kita. By itu penanda jika kalimatnya adalah kalimat pasif. Jadi kalau kalimat pasif berarti ini verbnya verb ketiga. Kalimat pasif itu harus pakai to be di depannya. Jadi kita pilihlah verb yang memakaikan to be sehingga jawaban yang tepatnya adalah delta. Oke? Nah, itulah materi kita hari ini, memahami tentang compound sentence dan beberapa hal yang mungkin menjadi kasus dalam soal TOEFL yang sebenarnya. Dengan memahami pola compound sentence yaitu subject, verb, koma, konektor. Konektornya adalah fanboys. Dilanjutkan dengan kalimat yang kedua, subject dan verb. Itu yang di-highlight untuk pertemuan kita hari ini. Next, kita akan masuk ke dalam jenis kalimat kita yang ketiga, yaitu complex sentence yang pertama. Namanya nanti itu adalah adverb clause. But until then, selamat berlatih dan bye for now.